Hai, welcome back to my YouTube channel. Hello guys, sebelum ke videonya jangan lupa subscribe ya. Aku hitung 1, 2, 3 subscribe. Terima kasih. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini terus sampai detik ini. Dan hari ini subscriberku untuk pertama kalinya 100 subscriber. Walaupun sedikit, ini sebuah pencapaian yang luar biasa karena ini adalah langkah pertama yang bisa aku raih sampai 100 subscriber. Semoga kalian bisa support aku terus sampai 1000 subscriber, bahkan sampai 100.000 dan seterusnya. Terima kasih semuanya yang udah support aku terus. Dan di video kali ini aku mau bahas cowok-cowok baik yang gampang banget ngomong putus. Jadi banyak cowok yang awalnya baik ke kalian dan gak kelihatan banget kalau dia itu fake boy, tapi lama kelamaan dia bakal kelihatan kalau dia itu cuma mainin kamu. Dan apa aja sih yang nyebabin dia itu bisa mutusin kamu? Kita langsung ke videonya. Jadi penyebab cowok gampang banget ngomong putus itu yang pertama karena dia udah jatuh cinta sama cewek lain. Bukan karena kamu itu lebih jelek, kamu itu kurang ini, kurang itu, tapi karena dia udah jatuh cinta atau suka sama cewek lain. Jadi kamu jangan ngejudge diri kamu sendiri bahwa kamu itu kayaknya aku kurang buat cowok aku, kayaknya aku tuh kurang baik kayak gini sama cowok aku. Misal aku kurang cantik, banyak banget kurangnya. Kebanyakan cewek selalu mikir cewek yang salah. Tapi kalau menurut aku itu bukan salah cewek. Harusnya kalau dia udah mau pacaran sama kamu, dia harus nerima kamu apa adanya dan jangan memandang kamu sebelah mata. Kalau dia sampai bisa suka sama orang lain, berarti emang dari awal dia udah gak serius sama kamu. Kadang emang susah buat kita untuk nerima kalau misalnya dia itu udah gak suka sama kita. Tips dari aku, kalian harus emang pelan-pelan berusaha untuk ngiklasin supaya kamu pun juga bisa membuka hati buat laki-laki lain yang benar-benar sayang sama kamu dengan tulus, bukan untuk dimainkan. Dan yang kedua, cowok itu suka ngomong putus karena dia mungkin punya prioritas yang lebih penting daripada kamu. Misal, dia mau fokus kerja, dia mau fokus karir atau yang lainnya. Nah, dari situ dia ngomong putus secara tiba-tiba, gak ada angin, gak ada apa, dia langsung ngomong, kayaknya hubungan kita cukup sampai di sini aja ya. Loh, kenapa? Kan kita gak ada masalah apa-apa. Ya nggak gitu, aku cuma pengen fokus kerja aja kok, aku pengen lebih fokus. Ngapain kamu pacaran kalau ujung-ujungnya cuma putus hanya karena fokus kerja? Lagian banyak kok orang yang kerja sambil pacaran, dan itu juga langgeng-langgeng aja bisa sampai menikah. Jadi nggak semua orang itu kayak gitu. Setiap orang pasti beda-beda. Dan menurut aku kalau emang dia serius, dia bakal tetap jalanin hubungan sama kamu dan juga dia sambil fokus ke karirnya. Jadi dua-duanya itu bisa sama-sama jalan. Tapi kalau dia pengen fokus kerja dan ninggalin kita, aku rasa dia bukan fokus sama pekerjaannya, tapi dia emang pengen ninggalin kamu dan cari yang lebih baik lagi dari kamu. Gitu sih kalau menurutku. Dan yang ketiga, dia punya tujuan hidup yang berbeda sama kita. Ya emang sih, setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Kadang kita satu keluarga pun punya pemikiran yang berbeda-beda, padahal kita pun saudara kandung. Apalagi kamu dengan dia yang gak ada hubungan saudara atau apa, bener-bener kenal, baru kenal, dan harus sama-sama punya pikiran dan jalan tujuan yang sama. Itu bukan hal yang mudah kalau menurutku. Dua orang yang jadi satu harus punya pemikiran yang sama di jalan yang sama, itu emang susah kalau menurutku. Gimana sih caranya biar bisa sejalur, biar bisa sejalan, biar nyampe ke tujuan yang sama? Ya kalau misal nih salah satu dari kalian ada yang kurang srek sama pasangan kalian,
kalian harus bisa nerima dong, harus bisa nerima kekurangan dia. Kalian pasti tahu sendiri sifat orang itu emang beda-beda, jadi tinggal kitanya sendiri aja yang gimana cara menyikapinya. Kita bisa nggak sih nerima kekurangan pasangan kita? Kita bisa nggak sih saling toleransi? Kita bisa nggak sih saling mengerti, memahami? Dan seharusnya buat cowok, dia bisa ngajak ceweknya, nuntun ceweknya dengan baik untuk sampai ke satu tujuan yang sama. Jadi pacaran itu nggak hanya sia-sia cuman berapa tahun cuman jagain jodoh orang doang. Ya kali pacaran kayak kredit motor, udah 5 tahun pacaran, 6 tahun ternyata jagain jodoh orang. Sakit tau gak sih? Dan yang keempat, kenapa sih cowok bisa mutusin kamu? Nah ini salah satunya adalah karena cowok itu merasa kamu itu lebih mencintai orang lain daripada dia. Maksudnya gimana sih? Maksudnya seperti ini. Jadi maksudnya kamu itu belum bisa move on dari mantan kamu. Kamu yang lebih masih mikirin masa lalu kamu yang dulu-dulu, dan dia tuh ngerasa apa sih artinya aku ada di sini kalau kamu masih mikir yang dulu-dulu. Dan cowok itu pun akan beranggapan apa juga gunanya aku di sini kalau kamu masih mikirin yang dulu, lebih baik aku pergi aja. Dan cowok itu akan merasa kayaknya mungkin kamu lebih bahagia sama yang dulu, karena selama pacaran pun kamu mikirnya masih tentang yang dulu, masih tentang mantan kamu, jadi kamu tuh belum bisa move on. Itu juga salah satu kenapa cowok pengen putus dari kamu. Yang kelima adalah cowok itu merasa dia belum bisa menjadi yang terbaik buat kamu, mungkin karena ada tuntutan dari pihak luar ataupun ada pengaruh dari pihak lain yang membuat dia itu rasanya baiknya aku mundur dulu aja, aku harus fokus sama kerjaan aku supaya aku bisa mapan dulu, bisa punya semuanya, kehidupan terjamin, baru aku mau nyeriusin kamu. Ada juga cowok yang seperti itu. Jadi emang tipe cowok itu beda-beda, dan kita juga sebagai cewek emang harus hati-hati buat menyikapi kelakuan-kelakuan cowok yang emang beragam-ragam. Dan kalian harus benar-benar teliti, harus benar-benar diseleksi mana cowok yang benar-benar serius buat kamu, mana cowok yang hanya main-main, mana cowok yang hanya sayang di awal dan akhirnya ngilang kayak gitu aja. Dan buat cowok, kalau kamu belum bisa ngelamar, belum bisa ngehalalin cewek kamu gak usah nebar-nebar janji yang gak pasti, yang akhirnya pun itu gak akan terbukti gitu loh. Lebih baik kamu fokus dengan kerjaan kamu, dengan masa depan kamu, sampai kamu benar-benar mapan dan kamu benar-benar datang langsung ke rumah cewek yang kamu suka dan kamu halalin deh cewek itu. Jadi gak ada yang kecewa karena janji-janji palsu kamu itu. Dan buat kalian yang punya pengalaman tentang percintaan yang bisa dijadiin pelajaran untuk kita semua, kalian bisa cerita dan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga aja kalian yang belum dapet jodoh cepet dapet jodoh, dimudahin segalanya. Dan yang sudah dapet jodoh, mau tunangan, mau nikah, semoga diperlancar, dipermudah sampai akhir, hubungannya langgeng sampai kakek nenek. Jangan lupa support aku terus dengan cara like video ini, komen sebanyak-banyaknya, subscribe juga, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya untuk menambah informasi-informasi tentang percintaan. Buat kalian yang belum terjun ke dunia percintaan, kalian harus nonton video ini dan harus lebih hati-hati lagi, karena ini adalah salah satu informasi supaya kamu harus hati-hati sama cowok-cowok yang hanya baik sama kamu di awal. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, semoga kalian suka, dan tetap tunggu video-video terbaru yang bakal aku upload lagi. Tetap stay tune ya. Bye bye.